Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pratikum Komstat ingin menjelaskan mengenai modul 6 Pratikum Komstat. Jadi pertama itu perkenalkan, nama saya Semenik Kijapitrametian. Di sini akan membacakan untuk bagian mendefinisikan fungsi. Oke, mari kita lihat. Jadi yang pertama itu ada mendefinisikan fungsi, di mana fungsinya di sini dinamakan luas lingkaran. Jadi luas underscore lingkaran itu nama fungsinya. Kemudian untuk diinisialisasi menggunakan function pi dan r. Ini artinya fungsi ini memiliki dua argumen. Pi itu ya pi 3,14 dan r itu adalah jari-jarinya. Kemudian kita mendefinisikan di mana L itu adalah rumus dari luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Dan kemudian kita menggunakan return L untuk mengembalikan atau memprint hasil perhitungan L sebagai output dari fungsi. Kemudian di sini kita masukkanlah di mana P-nya itu 3,14 dan R itu 9. Oke, nanti itu melalui rumus PR kuadrat akan didapat outputnya adalah 254,34. Nah, selain itu untuk mendefinisikan fungsi bisa juga menggunakan default argumen parameternya. Oke, di sini adalah ekspresi panjang di mana inisialisasi function P sama dengan 5 dan L sama dengan 18. Sama seperti tadi, ini memiliki dua parameter, yaitu panjang P, lebar L, yang memiliki nilai 5 dan 18. Kemudian kita return P kali L untuk mengembalikan hasil perkaliannya atau mengeprintnya. Kemudian kita panggil lagi loss persegi panjang, maka akan mengeluarkan output perkalian luas persegi panjang 18 kali 5, yaitu 90. Oke, berikutnya untuk fungsi rekursif bisa dilanjut. Baik, terima kasih teman saya Ahmed. Di sini saya Hoirul Mizan Abdullah dengan NIM akhir 10 akan membahas tentang fungsi rekursif yang kita buat di R dalam RStudio. Nah, seperti yang kita tahu ya, fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Di sini kita gunakan fungsi rekursif untuk mencari faktorial dari suatu angka. Di sini kita buat fungsi faktorial ya, untuk ngitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif gitu ya. Nah, kita pakai function di sini. Nah, untuk parameternya ada n ya, di mana n itu nanti angka yang kita masukkan untuk ngecek faktorialnya. Jadi di fungsi faktorial ini kita punya dua kasus. Ada kasus basis, yang bawahnya ada kasus rekursif. Untuk kasus basis itu kalau n yang kita masukin 0 ya, maka faktorialnya 1. Tapi kalau n yang kita masukin tuh bilangan bulat positif selain 0, maka nilai faktorial kita itu n dikali dengan nilai faktorial dari n-1. Nah, terus kita panggil fungsi faktorialnya dengan menulis kembali nama faktorialnya beserta dengan angka yang ingin kita cek nilai faktorialnya berapa. Di sini angkanya adalah 3 yang artinya menghasilkan nilai faktorial 3 yaitu 6. Oke. Selanjutnya kita masuk ke OOP atau pemrograman berbasis objek ya, Object Oriented Programming di dalam R. Nah, jadi di R itu nanti kita belajar ada S3, S4, dan S6 ya. Masing-masing tuh sistemnya beda gitu. Fungsinya juga ya bisa dibilang sebenarnya mirip-mirip. Tapi ada perbedaannya masing-masing. Di sini saya akan bahas yang S3. Nah, S3 ini versi yang paling sederhana, yang paling tradisional. Nah, di mana S3 itu kita nambahin atribut kelas ke dalam objek. Nah, kalau kita punya list yang punya atribut kelas tertentu gitu, kita punya atribut kelas gitu diberi nama tertentu itu jadi list. Nah, di sini kita punya fungsi ya mahasiswa itera untuk membuat objek gitu dengan kelas mahasiswa. Nah, di sini kita pakai metode print mahasiswa itu buat nyetak objek kelas mahasiswanya gitu. Nah, cara manggilnya itu fungsinya kita pakai, terus kita masukin data yang baru ke dalam fungsi sebelumnya gitu. Nah, terus kita print. Hasilnya ada ini yang kita masukin, ada Alice, itu untuk namanya. Ada 30 untuk umurnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini dengan saya sendiri, Jihan Putriani dengan NIM 12 14 51 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas S4. Sistem objek mendefinisikan tiap objek secara formal dalam satu kelas. Ini terdiri dari slot dengan tipe atau kelas spesifik menggunakan set kelas. Pertama di sini kita mendefinisikan kelas S4. Set kelas dosen, slots sama dengan list, nama, karakter, umur, numerik. Nama itu bar tipnya karakter, umur bar tip numerik. Selanjutnya kita membuat objek dari kelas S4. Nama di sini ada Alexis, umurnya 30. Selanjutnya menulis metode untuk kelas dosen. Di sini kita mendefinisikan metode show untuk kelas dosen yang digunakan saat objek dipanggil tanpa mode khusus. Metode ini tuh biasa menempelkan informasi nama dan umur dengan format yang rapi dengan menggunakan fungsi cut. Dosen satu ini menggunakan objek dan metode ini memanggil objek dosen satu secara otomatis itu menggunakan show yang telah didefinisikan dan menampilkan atribut nama dan umur dari objek. Outputnya di sini ada Alexis, nama dosennya Alexis, umur dosennya 30. Outputnya ini metode show ini menampilkan atribut nama sebagai nama dosen Alexis dan umur sebagai umur dosennya yaitu 30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kalisa Zura Alia Vanevi dengan NIM 122450034. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang kelas R6. Di R6 ini lebih modern, mendukung enkapsulasi, pewarisan, dan metode dengan sintaks mirip Python. Menggunakan kelas referensi bawaan dengan memanggil library R6 untuk sebelum digunakan dan menggunakan R6 class. Sebelumnya, pertama itu kita memanggil library R6. Untuk di baris ini mengimpor pustaka R6 yang memungkinkan pengguna untuk membuat kelas dan objek dalam R. Selanjutnya adalah mendefinisikan kelas R6. Di bagian ini kita mendefinisikan kelas bernama peserta menggunakan R6. Di kelas ini memiliki dua atribut yaitu nama dan juga umur. Yang pada awalnya disebut null. Kelas ini juga itu mempunyai atau memiliki dua metode. Metode yang pertama ada initialis untuk sebuah metode konstruksi yang akan menginisialisasi objek baru dengan nama dan umur yang diberikan sebagai parameternya. Lalu ada print untuk metode menampilkan nilai nama dan umur dari objek tersebut. Selanjutnya ada membuat objek dari kelas peserta. Di baris ini kita buat objek dari kelas peserta bernama peserta 1 dengan atribut nama yang diisi Alice dan umur yang diisi 72. Jadi umurnya 72. Selanjutnya menggunakan metode print. Di baris ini kita memanggil metode print pada objek peserta 1 yang akan menampilkan nama dan juga umur objek tersebut di konsolnya. Setelah itu yang terakhir adalah mengubah atribut. Di baris ini kita mengubah nilai umur dari objek peserta 1 menjadi 27 yang kemudian memanggil metode print untuk menampilkan nilai nama dan umur yang telah diperbarui. Jadi dengan metode ini atau dengan kode ini kita dapat membuat dan mengelola objek yang memiliki atribut nama dan umur serta memiliki metode untuk menampilkan data tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.